Good morning everybody. See you again with Ma'am Saragi. We study English today. Before we discuss about new material we will discuss today, we must know the aim our study. Jadi harus kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ke materi kita yang baru. Yaitu di mana dikatakan siswa diharapkan mampu meminta dan memberi informasi tentang jati diri dan hubungan keluarga dengan menggunakan unsur bahasa, pronoun, subjektif, objektif, posesif yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang pronouns. Boleh kamu buka nanti di buku paketmu halaman 11 sampai halaman 13. Ya, kita akan bahas tentang pronouns hari ini. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pronouns. Nah, pronouns adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Nah, jadi kalau dikatakan apa itu pronouns berarti adalah kata ganti. Nah, kita masuk pembahasan di dalam pronouns itu terbagi atas apa saja. Yang pertama disebut sebagai personal pronouns. Perlu dipahami bahwa dalam bahasa Inggris ada perbedaan subjek. Kita menyebutkan subjek dan objek. Sebagai contoh kata mereka artinya adalah they jika menjadi subjek dan menjadi them jika menjadi objek. Nah, di sini Mem mau menyampaikan apa saja yang termasuk dalam personal pronoun. Personal pronouns itu terdiri dari subjek dan objek. Bisa kamu lihat tabel berikut ini. Apa saja yang termasuk subjek? Ada kata I, you, we, they, she, he, it. Objek, me, you, us, them, her, him, it. Nah, jadi ada perbedaan sebagai subjek dan ada perbedaan sebagai objek di dalam personal pronoun. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa ciri-ciri subjek dan objek tersebut. Ciri-ciri subjek, yang pertama, subjek adalah pelaku yang melakukan sebuah tindakan. Yang kedua, biasanya ada di awal kalimat. Itu adalah ciri-ciri dari yang namanya subjek. Ciri-ciri objek adalah objek dikenai tindakan oleh subjek dan biasanya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Jadi ingat ciri-ciri subjek dan objek tersebut. Nah, boleh kita perhatikan seperti contoh berikut ini. Aku membenci mereka. I hate them. Mereka membenci aku. They hate them. Kita mencintai mereka. We love them. Mereka mencintai kita. They love us. Nah, kata berwarna merah adalah subjek dan kata berwarna biru adalah objek. Nah, jadi di sini ya yang harus kamu ingat untuk membedakan subjek dan objek apabila kamu menjumpai yang namanya pronouns, ya, subjek di awal kalimat, objek digunakan setelah kata kerja atau di akhir kalimat. Yang kedua yang kita bahas adalah possessive adjective. Apa saja yang termasuk possessive adjective? Ada kata my, your, our, their, her, his, its. Nah, di dalam possessive adjective ini ya diikuti dengan yang namanya kata benda. Boleh kamu lihat penjelasannya di sini. Diikuti dengan kata benda. Apa itu disebut sebagai possessive adjective? Possessive adjective adalah posesif yang menyatakan kepemilikan terhadap kata benda. Berarti kalau dikatakan possessive adjective berarti menunjukkan sebagai kata kepemilikan terhadap sebuah kata benda. Nah, jadi apa itu possessive adjective? Selalu ditambah dengan kata benda. Jadi ini diingat ya anakku, possessive adjective selalu ditambah kata benda. Noun adalah kata benda. Contoh kata benda yang kita gunakan adalah car, artinya mobil. Maka bahasa Inggrisnya mobil saya adalah my car. Jadi harus kamu ingat di dalam possessive adjective selalu ditambah dengan yang namanya kata benda. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah possessive pronoun. Possessive pronoun adalah mine, yours, ours, theirs, hers, his. Nah,
di dalam possessive pronouns ini tidak diikuti dengan kata benda. Jadi coba kamu lihat lagi, apa itu possessive pronouns? Possessive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Apa kepemilikannya? Nah, sekarang coba kita bandingkan antara possessive adjektif dan possessive pronoun lewat contoh berikut ini. Lihat di sini perbedaan antara possessive adjektif dengan possessive pronoun. It is my book. Berarti my book itu adalah possessive adjective, it is mine. Mine itu adalah possessive pronoun. Jadi boleh kamu lihat nanti beberapa contoh di bawah ini. Jadi ini semuanya menunjukkan sebagai contoh possessive adjective dan ini semuanya menunjukkan sebagai contoh possessive pronoun. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, di sini di dalam buku paketmu, halaman 14 dan halaman 15 ada latihan yang harus kamu coba kerjakan, ya. Yang bagaimana menunjukkan sebagai subjek, sebagai objek, sebagai possessive adjektif dan sebagai possessive pronoun. Jadi yang perlu kamu ingat di sini, ya, memberikan kesimpulan. Personal pronoun terdiri dari subjek dan objek. Subjek diletakkan di awal kalimat, objek diletakkan setelah kata kerja. Dan possessive terbagi atas dua, ada possessive adjektif dan ada possessive pronoun. Possessive adjektif diikuti dengan kata benda, sedangkan possessive pronoun tidak diikuti dengan kata benda. Nah, apabila masih kurang paham ya tentang yang namanya pronouns ini, di dalam aplikasi kita ada ruang diskusi. Kamu boleh ketik ya apa yang ingin kamu tanyakan yang kurang jelas tentang pronouns tersebut ya, dan nanti akan memberikan penjelasan lagi di dalam ruang diskusi tersebut. Nah, di sini juga nanti akan Mem kasih penugasan yang seperti tadi Mem katakan ada di halaman 14 sampai 15. Itu nanti kamu kerjakan dengan baik, dan setelah nanti kamu kerjakan seperti nanti ada penugasan yang saya berikan, itu tetap dikirim melalui link jawaban. Nah, sekian dulu penjelasan tentang yang namanya pronouns. Thank you very much and see you next time. Bye-bye.